Lelaki yang dulu tahu arah, kini hilang dalam kaca. Dunia bersorak, merayakan setiap kebodohan yang datang tanpa dosa. Dan Bauti, si aneh dari tanah gila, berdiri bangga untuk merusak norma. Dalam dunia yang sehat, keanehan diwaspadai. Dalam dunia yang rusak, keanehan dirayakan. Kita hidup dalam zaman ketika absurditas bukan lagi anomali, melainkan norma. Kebingungan identitas menjadi konten, dan penyimpangan menjadi panggung. Maka muncullah satu nama yang mewakili zaman ini dengan sempurna. Bauti. Ia bukan sekadar individu, tapi sebuah tanda zaman. Di wajahnya terpahat kebingungan budaya. Dalam suaranya menggema kegagalan akal sehat, dan pada tubuhnya tertulis puisi buruk tentang hilangnya makna maskulinitas. Ini bukan soal membenci, tapi soal menyadari bahwa dalam merayakan yang menyimpang, kita justru kehilangan keberanian untuk mempertahankan yang waras. Maka mari kita bedah satu persatu. Bukan hanya siapa Bauti, tapi apa yang membuatnya mungkin ada, dan kenapa dunia menyambutnya dengan tepuk tangan, alih-alih keheningan prihatin. Bauti adalah potret lelaki yang menyerah untuk menjadi lelaki. Ia tidak gagal, ia menyerah. Alih-alih menapaki jalan sunyi kedewasaan laki-laki, jalan yang ditempa oleh tanggung jawab, keberanian, dan sikap teguh, ia memilih meniru gerak perempuan, bukan dengan pemahaman, tapi dengan olok-olok. Dalam dunia filsafat klasik, laki-laki bukan sekadar bentuk biologis, tapi arketip daya cipta, perlindungan, dan arah. Namun Bauti menghancurkan itu semua dengan satu gerak lembut pergelangan tangannya. Ia bukan laki-laki yang memahami perempuan. Ia hanya ingin menjadi perempuan demi pelarian dari makna. Ia tidak mendalami keindahan feminin. Ia malah menjadikannya kostum untuk kabur dari kodrat. Ia berjalan bukan sebagai bentuk baru, tapi sebagai bayangan buram yang bingung dengan dirinya sendiri. Sebuah komedi tragis, di mana laki-laki berubah menjadi parodi atas dirinya sendiri dan masyarakat bersorak tanpa tahu apa yang sebenarnya hilang. Ia bukan pelopor, tapi peringatan bahwa ketika estetika menelan etika, manusia tinggal kulit yang menari tanpa jiwa. Suara Bauti bukan sekadar tinggi, ia adalah alarm yang menyayat kesadaran. Melengking, menjijikkan, dan penuh gairah palsu, suara itu bukan berasal dari tenggorokan manusia waras, tapi dari rongga kebingungan eksistensial yang dalam. Dalam filsafat suara, bunyi adalah ekspresi jiwa. Tapi Bauti memelintir prinsip itu menjadi senjata melawan kenyamanan publik. Ia tidak berbicara, ia menyerang dengan frekuensi. Ketika ia tertawa, bukan kebahagiaan yang menjalar, tapi rasa malu kolektif yang tertahan. Suaranya adalah jeritan zaman yang kehilangan bariton moralnya. Laki-laki yang dulu dikenal karena ketegasannya kini mewarisi nada-nada opera murahan dari drama Korea dan konten TikTok. Ia bukan menghibur, tapi mencemarkan. Suaranya bukan ekspresi, melainkan eksorsis menilai. Kita mendengar Bauti bukan karena ingin, tapi karena terpaksa, dan dari keterpaksaan itu, lahirlah kesadaran pahit, bahwa kebisingan bisa lebih mematikan daripada kesunyian. Gerak tubuh Bauti seperti ulat menari di atas jenazah nalar, lembut, lentur, memuakkan. Dalam setiap gestur, bukan keindahan yang muncul, tapi penghinaan terhadap struktur tubuh laki-laki yang selama berabad-abad dibentuk oleh kerja keras, perang, dan perlindungan. Gerakannya bukan seni, tapi sindiran terhadap semua yang pernah dianggap kokoh. Ia tidak berjalan, ia berlembut-lembut tanpa arah. Dalam tubuhnya tidak ada gravitasi, hanya getaran kosong. Menurut pemikiran Platonik, tubuh adalah kendaraan jiwa. Tapi pada Bauti, tubuh justru menjadi pengkhianat jiwa. Ia mengabdi pada estetika palsu, bukan etos hidup. Laki-laki sejati dulu membungkuk karena memikul beban. Bauti membungkuk karena gaya. Ia tidak menari karena bahagia, tapi karena kebingungan yang tak sanggup lagi disampaikan dengan kata. Geraknya adalah doa hampa kepada dunia tanpa maskulinitas. Laki-laki dengan kutek bukanlah tanda zaman maju. Ia adalah tanda zaman yang lupa arah. Bauti mengenakan kutek warna-warni bukan karena seni, tapi karena absurditas. Kuku-kukunya bukan lagi alat kerja atau perlindungan, tapi kanvas kekonyolan. Dalam simbolisme tubuh, tangan adalah lambang kekuatan. Tapi Bauti mengubah tangan menjadi pajangan toko mainan. Ia bukan memanusiakan feminin, tapi mengkomersialisasi keanehan. Warna-warna itu berteriak bukan untuk membebaskan, tapi untuk membingungkan. Ia ingin dilihat, bukan dipahami. Ia ingin diperhatikan, bukan dihormati. Kutek di tangannya bukan ekspresi, melainkan sinyal bahwa laki-laki telah meninggalkan ladangnya, melemparkan cangkul, dan memilih cat kuku sebagai identitas. Dunia menatapnya tidak karena kagum, tapi karena tak percaya. Inikah laki-laki masa depan? Jika ya,
maka masa depan itu penuh kilau palsu dan warna yang memuakkan. Lipstik merah menyala di bibir Bouty bukan sensualitas, tapi tragedi. Ia bukan Marilyn Monroe, ia bukan ikon revolusi. Ia adalah orang kebingungan yang menyamar sebagai konsep. Dalam tiap olesannya, bukan daya pikat yang lahir, tapi keputusasaan yang dijilat-jilat. Menurut Lacan, wajah adalah medan bahasa, tapi Bouty menutupnya dengan simbol murahan. Ia tidak memperindah, ia menipu. Bibirnya bukan bicara, tapi mengejek. Laki-laki sejati tidak butuh lipstik untuk menyampaikan kata, tapi Bouty melumuri wajahnya bukan untuk mempercantik, tapi untuk menyembunyikan kehampaan. Ia memakai lipstik seperti badut yang terlalu sering menangis di belakang layar. Ia bukan seni, ia bukan perlawanan. Ia adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menjadi, lalu memilih menjadi apapun. Dan dalam ketidakmenentuannya, ia melukis wajah dengan warna kebodohan yang menyala. High heels yang dipakai Bouty bukan membuatnya tinggi, justru memperlihatkan betapa rendahnya ia menjatuhkan dirinya dari tangga akal sehat. Alas kaki itu bukan alat bantu, tapi deklarasi, lihat aku kehilangan akarku. Dalam simbolisme klasik, alas kaki melambangkan arah dan tujuan. Tapi Bouty memakainya bukan untuk berjalan, tapi untuk menjadi tontonan. Ia menambah centi di kakinya, tapi mengurangi kilometer dalam pikirannya. Ia menari-nari di atas sepatu yang diciptakan bukan untuknya. Tingginya hanya ilusi. Hak tinggi itu bukan revolusi gender, melainkan lelucon tragis atas laki-laki yang tak mau memijak bumi. Ia tidak melangkah ke depan. Ia terjebak berputar-putar dalam cermin narsistik yang retak. Setiap ketukan hak di lantai adalah bunyi lonceng kematian maskulinitas. Ia tidak menuju masa depan. Ia hanya menginjak-injak puing kejantanannya sendiri. Kodrat bukan penjara. Kodrat adalah arah. Tapi Bouty menertawakannya seperti anak kecil mengejek petuah nenek. Ia mengingkari kodrat bukan karena tahu jalur lain, tapi karena ia tidak pernah mengerti jalur itu. Menurut Aristoteles, setiap makhluk memiliki telos, tujuan alami yang melekat. Laki-laki dengan segala bebannya punya tujuan, menjadi penjaga, pencari, pelindung. Tapi Bouty melepaskan itu, bukan dengan pemahaman, tapi dengan kemalasan. Ia memilih kebingungan sebagai gaya hidup. Ia tidak sedang menemukan diri, ia sedang kehilangan arah. Dalam keputusasaannya, ia mendekorasi tubuh, bukan untuk berubah, tapi untuk melarikan diri. Kodrat bukan belenggu, tapi Bouty memperlakukannya seperti aib. Ia melawan bukan demi kebebasan, tapi demi perhatian. Dan dalam usahanya keluar dari kodrat, ia justru kehilangan identitas. Ia bukan laki-laki, ia bukan perempuan. Ia hanya panggung kosong yang dipenuhi tepuk tangan palsu. Bouty adalah bukti nyata bahwa kolonialisme kini memakai glitter. Ia adalah anak haram dari sosial media, bukan lahir dari budaya, tapi dari distorsi. Terlalu banyak meneguk budaya barat tanpa filter, ia mabuk pada gaya hidup yang kosong makna. Lipstick, kutek, dan high heels bukan lagi simbol. Mereka adalah senjata yang menusuk jantung maskulinitas timur. Menurut Edward Said, imperialisme modern menanamkan dominasi lewat citra. Dan Bouty adalah billboard berjalan dari dominasi itu. Ia tidak sadar tubuhnya dipinjam. Budaya kita dulu melahirkan pemikir, penyair, pendekar. Kini melahirkan peniru yang menari di kamar sempit. Ia bukan merdeka, ia terjajah dalam gaya. Budaya barat tidak merusak lewat tank, tapi lewat filter. Dan Bouty, ia adalah hasil akhir. Manusia dekoratif yang lupa akar, lupa tanah, lupa langit tempat ia seharusnya memandang. Kini kita berdiri di tepi kuburan maskulinitas. Tidak ada isak tangis, tidak ada upacara, hanya tawa palsu dan kamera ponsel. Bouty tidak membunuh siapapun, tapi ia mengantar kita semua ke liang kematian nilai. Ia adalah simptom, bukan sebab. Dan yang lebih menyakitkan, dunia ini yang menciptakannya. Bukan untuk dilawan, tapi untuk dijual. Maka jangan salahkan Bouty jika anak-anak kita bingung mencari figur ayah. Jangan benci Bouty jika maskulinitas tinggal kenangan. Ia hanya bayang-bayang dari kegelapan yang kita biarkan tumbuh. Ia hanya menjijikkan karena kita diam. Saat lelaki tak lagi tahu dirinya lelaki, dunia pun kehilangan keseimbangan. Dan kita, generasi penonton, bertepuk tangan sambil menggali liang kubur sendiri. Lelaki tak lagi bersuara, kini digantikan lengkingan fana. Dunia bersolek di atas reruntuhan logika. Bouty berdiri sebagai tanda zaman luka, di mana maskulinitas dikubur. Tanpa doa, tanpa nisan, tanpa sisa. Halo kak, salam kenal. Halo. Aku mau challenge buat kakak, nggak apa-apa? Challenge apa ya? Aku mau challenge, kakak nanti dapat 200.000, tapi kakak harus telepon mama kakak, bilang kakak mau nikah sama aku. Oh,
Tapi mas, mama aku kayaknya maunya mantunya cowok deh. Saya kakak kayak boti gitu, sorry ya.